Selamat bertemu kembali. Selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh saudara-saudara yang kekasih, umat-umat Tuhan, khususnya umat-umat di Kemang Pratama. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Khususnya berkat kesehatan yang Tuhan telah berikan, di mana saat ini wabah yang masih menghantui kehidupan kita. Tapi hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat, kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Berkat yang berlimpah yang telah kami terima Tuhan hingga pada saat ini. Khususnya berkat yang begitu besar yang kami rasakan, yaitu berkat kesehatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami mengundang Roh Kudus-Mu supaya dapat hadir di dalam hati kami masing-masing, hadir di rumah kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi bagian bagi kehidupan kami. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudara yang kekasih, firman yang akan saya bawakan pada Sabat yang indah ini, yaitu firman dari buku Membina Kehidupan Abadi, pasal 5. Judulnya adalah biji sesawi. Tentunya kita tahu semua seperti apa biji sesawi itu. Kalau kita mendengar satu kata biji sesawi, yang ada di dalam pikiran kita adalah biji yang sangat kecil. Suatu waktu Kristus memberikan firman kepada orang-orang banyak, dan di antara orang-orang itu ada banyak orang Farisi. Orang Farisi tidak percaya kepada Kristus, bahkan mereka mengejek Kristus, sementara mereka pun tidak percaya bahwa Kristus adalah seorang Mesias. Mereka merasa tidaklah mungkin Kristus ini adalah seorang Mesias. Tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada penghormatan, dan lain sebagainya. Mungkinkah dia mempunyai kerajaan Kristus? Inilah yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi. Tapi Kristus bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi tersebut. Sehingga Kristus menjawab pikiran mereka seperti ini. Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Jadi karena Kristus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi, maka dia katakan, dengan apa harus digambarkan kerajaan Kristus itu? Tidak ada perbandingannya. Dalam pemerintahan duniawi tidak ada apa-apa yang dapat menunjukkan adanya persamaan. Jadi tidak ada satu kerajaan pun yang bisa disamakan dengan kerajaan Kristus itu. Tidak ada masyarakat biasa yang dapat memberikan kepadanya sebuah lambang. Jadi tidak ada satupun orang-orang Farisi pun yang tidak percaya, dia tidak bisa bayangkan seperti apa kerajaan Kristus itu. Bahkan Kristus pun menyampaikan kepada mereka tidak ada bandingnya. Itu seumpama biji sesawi. Bahkan Kristus malah membandingkan dengan sesuatu hal yang sangat kecil. Dia bandingkan dengan biji sesawi. Seperti apakah biji sesawi itu? Biji sesawi itu adalah suatu biji yang sangat kecil. Tapi pada saat ditanam di ladang, dia akan bertumbuh, dan akhirnya dia bertumbuh besar. Bahkan lebih besar dari sayur-sayuran yang lain. Ini biasanya biji sesawi ini petani yang menanam di ladangnya. Tentunya perbandingannya adalah dengan sayur-sayur yang lain. Tapi biji sesawi setelah bertumbuh, dia bertumbuh besar, mempunyai cabang-cabang, bahkan cabang-cabangnya itu sangat rindang dan menjadi sesuatu yang indah dapat dilihat oleh petani-petani, oleh manusia pun dapat dipandang indah, dan burung-burung di udara sangat senang bersarang di pohon-pohon sesawi tersebut. Benih dalam biji itu bertumbuh dengan jalan membukakan asas kehidupan yang telah ditanamkan Allah.
Jadi kenapa diibaratkan dengan biji sesawi? Karena biji sesawi itu Allah sudah tanamkan. Sesuatu yang sepertinya tidak mungkin biji sekecil itu bertumbuh sangat besar. Tapi dengan kehidupan yang Allah berikan, maka pohonnya bisa bertumbuh besar. Perkembangannya bukan bergantung atas kuasa manusia. Demikian pula lah kerajaan Kristus. Jadi dihubungkan dengan biji sesawi ini, kerajaan Kristus itu bukanlah berasaskan kuasa manusia tetapi kuasa Allah. Asas perkembangannya berlawanan dengan asas-asas yang memerintah kerajaan dunia ini. Pemerintahan dunia tumbuh oleh kekuasaan fisik, mempertahankan kekuasaannya dengan peperangan. Tetapi pendiri kerajaan yang baru ini adalah putra damai. Jadi tidak ada satupun perbandingan antara kerajaan Kristus dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Karena kerajaan yang ada di dunia ini dapat didapatkan dengan peperangan, didapatkan dengan kekerasan. Sedangkan kerajaan Kristus tidak didapatkan dengan kekerasan. Roh Kudus menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia dengan lambang binatang-binatang yang buas. Tetapi Kristuslah adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Kristus atau Roh Kudus pun menggambarkan kerajaan-kerajaan yang di dunia ini seperti binatang buas. Karena untuk mendapatkan kerajaan-kerajaan itu di dunia ini penuh dengan kekerasan, berjuang dengan kekerasan. Dalam rencana pemerintahannya tidak ada perlakuan kasar dan bengis untuk memaksa angan-angan hati. Orang mengharapkan kerajaan Allah akan didirikan dengan cara yang sama seperti kerajaan-kerajaan di dunia. Jadi sudah banyak juga orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kerajaan Kristus itu seperti kerajaan yang ada di dunia ini. Mereka akan berpura-pura melakukan sesuatu dan memilih sesuatu supaya mereka mempunyai kerajaan. Mereka gunakan itu seolah-olah kerajaan itu kerajaan Kristus, bekerja untuk pekerjaan Kristus, padahal mereka lakukan itu dengan kekuasaan mereka sendiri. Jadi sudah banyak juga kelompok yang ingin melakukan itu. Mereka menggunakan metode serta rencana. Tetapi Kristus menanamkan satu asas. Kristus tidak melepaskan semua itu. Dengan jalan menanamkan kebenaran dan kesucian, ia melawan pekerja kepalsuan dan dosa. Jadi pekerja-pekerja yang memerlukan atau yang mengutamakan kekuasaan dengan melambangkan atau dengan mengatakan itu adalah pekerjaan Kristus, maka itu dikatakan adalah sesuatu kepalsuan dan dosa. Manakala Kristus menuturkan perumpamaan ini, pohon sesawi dapat dilihat dari jauh dan dekat, menjulang tinggi di atas rumput serta gandum dan melambaikan tangkai-tangkainya yang ringan, yang rindang di udara. Jadi kenapa dilambangkan dengan biji sesawi atau pohonnya? Karena memang bertumbuh dari sesuatu yang sangat kecil, seperti tidak ada artinya, tapi dia bertumbuh. Setelah bertumbuh bisa dilihat, siapapun bisa melihat, siapapun bisa menikmatinya. Namun biji yang tumbuh menjadi pohon yang besar adalah dari antara biji yang terkecil. Mula-mula ia bertunas kecil, namun penuh daya hidup yang tumbuh berkembang sampai menjadi tinggi dan besar. Demikianlah kerajaan Kristus pada permulaannya kelihatan kecil dan tidak berarti. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia, tampaknya seperti yang terkecil dari semuanya. Jadi sekilas atau kalau yang tidak mengerti kelihatannya apa itu? Tidak kelihatan. Sementara kerajaan-kerajaan di dunia ini besar-besar, punya kekuasaan-kekuasaan yang sangat kuat. Jadi seperti tidak berarti. Pengakuan Kristus sebagai Raja telah diejek oleh penguasa-penguasa dunia ini. Namun dalam kebenaran-kebenaran yang penuh kuasa yang diserahkan kepada pengikut-pengikutnya, kerajaan Injil itu mengandung suatu kehidupan ilahi. Dan betapa cepat pertumbuhannya dan betapa luas pengaruhnya. Ketika Kristus menuturkan perumpamaan ini, yang ada hanya beberapa petani orang Galilea untuk mewakili kerajaan yang baru itu.
Jadi pada saat Kristus menyampaikan contoh atau seumpama biji sesawi, kerajaan Kristus itu seumpama biji sesawi, tidak ada yang mendengarkan. Orang-orang banyak yang tidak mendengarkan. Yang datang hanya petani-petani dari Galilea, datang dengan rendah hati mewakili kerajaan baru itu. Kemiskinannya, jumlahnya yang kecil, tampilnya yang berulang-ulang, sebagai alasan mengapa orang-orang tidak mau menyatukan diri mereka dengan para nelayan yang perkiraan sederhana mengikuti Kristus. Jadi dengan kesederhanaan mereka mengerti, mereka dengarkan apa yang Kristus sampaikan. Tapi dengan kesederhanaannya itu, maka orang-orang banyak beralasan yang tidak mau bergabung bersama dengan mereka, karena dianggapnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi biji sesawi itu harus bertumbuh dan menyebarkan ranting-rantingnya ke seluruh dunia. Jadi di sini Kristus katakan, walaupun yang mendengarkan atau yang mengerti atau yang mau menerima adalah orang-orang yang mungkin orang-orang sederhana, tapi pekerjaan Kristus ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Bila mana kemuliaan kerajaan-kerajaan dunia yang memenuhi hati manusia itu pudar, kerajaan Kristus akan tetap menjadi kuasa yang kuat serta jauh jangkauannya. Jadi Kristus pun mengatakan, walaupun orang-orang yang sederhana yang mengerti, tapi dia bisa membuat supaya jangkauannya sangat jauh. Demikianlah pekerjaan rahmat dalam hati itu mula-mula kecil. Jadi rahmat yang bekerja pun di dalam hati kita mula-mula sangat kecil. Sepatah kata yang diucapkan, seberkas sinar dipancarkan ke dalam jiwa, suatu pengaruh digunakan. Itulah permulaan dari kehidupan yang baru. Dan siapakah yang dapat mengukur hasil-hasilnya? Jadi hanya melalui kata-kata yang sederhana, hanya melalui sinar dari dalam jiwa, itu pun dapat mempengaruhi dan dapat digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalaupun kita tidak mempunyai banyak pengetahuan, dari ucapan kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dari sinar jiwa kita bisa dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tidak saja pertumbuhan dari kerajaan Kristus dilukiskan oleh perumpamaan biji sesawi itu, tetapi dalam setiap tahapan pertumbuhannya, pengalaman yang digambarkan dalam perumpamaan itu diulangi. Jadi terus diulangi. Seperti biji sesawi, perumpamaannya seperti biji sesawi. Mulai dari bijinya yang terkecil, kemudian dia akan bertunas, bertumbuh menjadi besar. Bagi jemaatnya dalam setiap generasi, Allah mempunyai suatu kebenaran yang penting dan pekerjaan yang istimewa. Kebenaran yang disembunyikan dari orang pandai dan bijak dinyatakan kepada orang yang sederhana dan rendah hati. Jadi di sini diingatkan kepada kita bahwa setiap generasi Allah memberikan pekerjaan yang istimewa di dalam sidangnya. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita, mulai Tuhan percayakan untuk melakukan tugas yang istimewa di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam sidang Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak kita. Pekerjaan yang sangat sederhana. Ini memerlukan pengorbanan diri. Sesuatu yang tidak mudah. Kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita pun sesuatu yang tidak mudah. Terutama anak-anak muda kita, sesuatu yang tidak mudah. Mereka memerlukan pengorbanan. Ada perjuangan yang harus diperjuangkan untuk meraih kemenangan. Tidak ada kemenangan yang didapatkan tanpa ada perjuangan. Akhirnya pengikutnya hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja. Banyak orang yang tidak mau melaksanakan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Karena memang melaksanakan tugas itu memerlukan perjuangan. Orang-orang besar dunia ini dan umat Tuhan yang berkompromi dengan dunia mengolok-olok dan menentang mereka. Jadi kalau banyak pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan di luar gereja, orang-orang besar mungkin akan mengolok-olok kita. Sekarang kita dapat melihat Yohanes Pembaptis. Pengalamannya pendahulu Kristus berdiri sendiri untuk menegur keangkuhan bangsa Yahudi yang mementingkan tata upacara saja.
Jadi Yohanes Pembaptis pun berjuang untuk menyampaikan ini. Lihatlah para pembawa Injil yang pertama di Eropa, betapa gelap dan tanpa pengharapan kelihatannya tugas Paulus dan Silas. Mereka pun mempunyai perjuangan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan ini. Tengoklah Paulus yang sudah lanjut usia, dirantai berkhotbah tentang Kristus di benteng-benteng Kaisar. Begitu berat yang mereka perjuangkan. Tengoklah kumpulan-kumpulan kecil budak-budak serta para petani dalam pertikaian dengan kekafiran kerajaan Roma. Lihatlah Martin Luther menghadapi jemaat yang besar yang merupakan kerja puncak dari kepintaran dunia. Jadi Martin Luther pun berjuang melalui perjuangan dia untuk menghadapi orang-orang yang pintar. Dia berjuang. Lihatlah dia memegang teguh firman Allah, menentang kaisar dan paus, berkata, "Di sini aku berdiri, aku tak dapat berbuat lain. Allah menjadi penolongku." Satu-satunya penolong kita adalah Allah. Lihatlah John Wesley mengkhotbahkan Kristus dan kebenarannya di tengah segala macam tata cara, percabulan, dan pendurhakaan. Lihatlah seseorang yang dibebani sengsara dari dunia kekafiran, memohon kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka pekabaran kasih Kristus. Dengarlah jawab dari ulama. Mari kita dengarkan. Duduklah anak muda. Bila Allah mau mempertobatkan orang kafir, ia akan melaksanakannya tanpa pertolonganmu atau saya. Sekarang kita lihat di sini. Para pemuka agama dalam generasi ini menyatakan pujian dan mendirikan tugu orang yang telah menanamkan benih kebenaran berabad-abad yang silam. Apakah tidak banyak orang yang membelakangi pekerjaan itu untuk menginjak-injak tunas yang tumbuh dari benih yang sama sekarang ini? Ejekan yang lama terdengar, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi ejekan-ejekan sejak dulu sudah ada sampai sekarang. Bahkan mungkin lebih keras lagi ejekan-ejekan itu datang saat ini. Seperti pada abad permulaan, kebenaran yang istimewa terdapat pada zaman ini bukan dalam tokoh-tokoh agama, tetapi pada laki-laki dan perempuan yang sederhana dan kurang pandai dalam firman Allah. Kita lihat di sini. Saya mau coba bacakan sekali lagi. Saya tekankan sekali lagi. Seperti pada abad permulaan, kebenaran istimewa terdapat pada zaman ini. Bukan dalam tokoh-tokoh agama, tetapi pada laki-laki dan perempuan yang sederhana dan kurang pandai dalam firman Allah. Apa kita siap? Seberapa pandai kita mengenai firman Allah? Tapi katanya di sini Allah bukan lagi mengutamakan tokoh-tokoh agama, tetapi laki-laki dan perempuan, kita yang merasa kurang pandai dalam hal firman Allah. Kita harus bekerja untuk menyelesaikan berita tentang kebenaran ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Luar biasa. Allah akan menggunakan kita untuk memalukan orang-orang yang mempunyai hikmat dari dirinya sendiri. Allah juga akan menggunakan kita untuk memalukan orang-orang yang terpandang dan hina dalam kehidupannya. Dan kita yang hina dalam dunia akan dipilih oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Allah. Supaya iman kamu bergantung pada hikmat manusia, tetapi bukan hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi di sini kita melihat hikmat kita adalah hikmat dari Allah,
bukan hebat dari manusia. Dan di dalam generasi yang terakhir ini, perumpamaan dari biji sesawi itu akan mencapai kemenangan dan kegenapan yang gemilang. Biji yang kecil itu akan menjadi sebuah pohon. Pekabaran amaran dan penghasilan yang terakhir harus disampaikan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya, dan bumi akan menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi kita lihat di sini, biji sesawi yang sangat-sangat kecil dapat tumbuh besar, banyak yang melihat, banyak yang menikmatinya. Begitu juga dengan pekabaran-pekabaran. Kita umat-umat Tuhan yang tidak dipandang oleh dunia, tapi Allah akan menggunakan kita. Ibaratnya kita seperti biji sesawi, maka kita akan menyampaikan, kita akan sampaikan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi umatnya. Dan bumi akan menjadi terang oleh kemuliaannya. Kiranya firman yang singkat ini akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kepercayaan iman kita, supaya kita tidak merasa takut, tidak merasa lemah, karena Allah dapat menggunakan kita sama seperti biji sesawi. Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman yang baru saja kami dengarkan, kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing, supaya ini dapat menjadi bagian bagi kehidupan kami. Dan kami akan sama seperti biji sesawi yang sangat kecil, tapi kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menggunakan masing-masing kami, walaupun kami sangat minim dalam firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apabila kami dapat melaksanakannya, kami mau melaksanakannya, Tuhan akan memberkati kami. Berkati juga Tuhan pada sahabat yang suci ini, sehingga Engkau pun dapat bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang sabat ini. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kewang Pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.